kamar, kita kunci dia di kamar, mau jerit-jerit juga kita nggak akan ada yang peduli. Karena apa? Sudah ada sakinah, ketenangan di dalam rumah tangga ini. Nah, ini kenapa kita harus segera nikah. Itu sebenarnya kita orang yang tidak menikah itu tidak mendapatkan sakinah ketika berpasangan dengan calon suaminya. Tidak hanya sakinah yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga apa? Ada mawaddah. Mawaddah itu adalah suami sejak saat ini pasti dia akan bagaimana mencari nafkah buat istrinya. Karena dia tujuannya adalah untuk membahagiakan keluarganya. Sudah tidak diperdulikan lagi bapak-bapak keluar pagi pulang malam berpeluh kesah. Justru dia mendapatkan kenikmatan dari kelelahan mencari nafkah tadi. Karena apa? Ada yang menunggu di rumah untuk menikmati hasil jerih payahnya. Ada yang mendoakan di rumah untuk supaya suami itu bisa tenang atau bisa dilindungi oleh Allah dalam mencari nafkah. Kita boleh loh Pak, Bu, mengambil ibroh dari tuyul ya, bukan tuyul. Orang-orang yang babi ngepet itu, coba orang babi ngepet itu Mbak, dia kalau suaminya lagi cari uang keluar, ya sedang mencari uang keluar menjadi babi, apa yang dilakukan istrinya di rumah? Dia menjaga api lilinnya itu supaya tidak mati. Semalaman dia nggak tidur untuk menjaga lilin itu supaya tidak mati. Nah demikian kita juga yang memiliki Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti ajarannya. Ketika suami keluar, jaga dia dengan doa-doanya, dengan doa-doa kita siang malam. Kalau dia pergi malam, ya sampai pagi kita ikuti, kita lindungi dengan doa-doa kita kepada Allah. Ya Allah, semoga suami saya pulang dengan membawa rezeki yang Kau berkahi, rezeki yang halal, rezeki yang akan menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Ingatkan terus tuh suami, ini uang dari mana, dengan apa kamu dapatkan, itu harus ingatkan dulu, ingatkan terus. Maka istri yang selalu mengingatkan suaminya untuk mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang soleh, yang halal, itu akan menjadi istri kesayangan bagi suaminya. Nah, kemudian tadi itu mawadah itu adalah mencukupkan istrinya, ya Mbak Mas Dani. Jadi sekarang nggak usah tanggung-tanggung kerja itu, ya kerja dengan keringat itu justru akan menjadi nikmat. Bangkit, jangan mau kalah. Kalau orang lain bisa beli mobil, saya juga akan memberikan mobil buat istri saya. Kalau orang lain memberikan rumah 3 tingkat, saya 4 tingkat. Jadi di dalam hati harus ada sebuah usaha yang sungguh-sungguh, dan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sedekah yang terbaik bagi suami adalah pemberian suami kepada keluarganya. Nah, kemudian di samping kita mendapatkan ketenangan batin, kecukupan rezeki, Allah juga memberi bekal kepada kita, yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Gitu. Rasa cinta dan kasih sayang, bahwa sejak hari ini, bahwa jam ini hanya dia yang aku rindukan. Gitu. Yang lain-lain masa lalu lupakan, ya, abaikan, jangan diingat-ingat lagi. Nggak ada ceritanya CLBK, ya. Dengerin, ini penting banget, zaman sekarang mudah sekali CLBK. Apa CLBK? Cinta lama belum kelar, ya. Masih ada, oh dulu saya kan ngomongnya cuma begini, itu sering menjadi alasan. Aduh, bukunya masih ada di sini, kenang-kenang saya mau nganterin atau mau menyelesaikan masalah. Nggak ada. Setelah nikah ini semua masa lalu selesai, dan masa kita adalah sekarang. Sembunyikan semua aib-aib kita yang telah Allah tutupi. Gak usah diceritakan sama suami, Mas saya dulu begini, gak usah. Itu hanya menimbulkan keributan. Yang sekarang adalah sekarang, dengan niat sungguh-sungguh untuk menjadikan kapal ini berlayar ke pelabuhan, menuju bergandengan tangan menuju surganya Allah. Indah banget. Ternyata rumah tangga ini
sangat indah apabila kita pakai untuk berjalan menuju surganya Allah. Kalau Mbak Dia sama Mas Dani ingin rumah tangganya panjang sekali, lebih lama dari umur pernikahan, maka mesralah sepagi mungkin. Kapan itu? Di sepertiga malam. Bangunin suami, bangunin istri, sholat tahajud. Jadikan bahwa mulai malam pertama kami, saya tidak akan pernah berhenti sholat tahajud bersama-sama. Itu indah banget. Bayangkan lamanya pernikahan kita dari mulai sepertiga malam sampai ketemu sepertiga malam lagi. Itu lebih lama dibandingkan orang yang bangunnya setelah sholat subuh. Mesralah sepagi bungin, bangunin dengan mesra, Masya Allah, itu akan mengalir nanti rahmat-rahmat dari Allah, mengalir rezeki dari Allah, mengalirkan kasih sayang dari Allah, dan semua apapun yang dilakukan oleh suami istri sungguh menjadi pahala yang akan mengantarkan kita ke surga. Dan yang terakhir, Mbak Dia, Mas Dani ini ada yang melahirkannya. Nggak tahu-tahu gede segini terus ganteng, pinter, bisa cari uang, bukan. Ada yang membesarkan, ada yang melahirkan dengan susah payah, ya, yang nggak tidur kalau dia lagi sakit, yang mendoakan saat dia sekolah dan berjuang, yang laparnya dia tunda hanya untuk memberi makan anaknya. Dia adalah orang tuanya Mas Dani. Maka dorong terus Mas Dani untuk selalu berbakti kepada orang tuanya. Nah, harus terus berbakti. Mas, udah dulukanlah orang tuamu. Kalau aku bisa memaklumi. Ini istri yang soleha. Juga Mas Dani juga begitu. Mbak Dia nggak tahu-tahu mak bedunduk cantik seperti ini, pintar seperti ini, baik seperti ini. Dia ada orang tua yang siang malam bekerja, berpikir bagaimana menjadikan anaknya ini menjadi anak yang hebat, yang kelak nanti bisa mendidik anak-anaknya. Jadi bayangkan, Mbak Dia ini selama ini disayang, dimanja oleh orang tuanya, diberi makan yang terbaik, apapun diberikan untuk anaknya, bahkan nyawa pun dipertaruhkan untuk anaknya. Maka tolong Mas Dani yang sudah menemukan Mbak Dia yang sudah besar ini, jangan sakiti dia. Menyakiti seorang istri berarti menyakiti kedua orang tuanya. Sekali lagi, meskipun seorang istri harus mendahulukan suami, harus berbakti kepada suaminya, tetapi suami yang baik, suami yang dirindukan oleh surga, yang menyuruh istrinya mendahulukan kedua orang tuanya yang sudah membesarkannya dan ikhlas rela memberikan kepada dirinya sendiri. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.